Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Di pembahasan video kali ini atau video pembahasan kali ini itu tentang ya soal ujian masuk perguruan tinggi ya. Dalam hal ini latihan soal TPS pengetahuan kuantitatif ya, SNBT UTBK di tahun 2022. Ini paket 2 ya, lanjutannya. Nah, untuk nomor sebelumnya bisa teman-teman adik-adik cek di deskripsi video saya ya, atau boleh juga lihat di channel YouTube saya. Oke, kita langsung saja ya adik-adik. Sekarang itu nomor 20 ya, soalnya sedikit. Oke. Sebelumnya jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya ya. Mungkin bisa juga bagikan ke teman-teman ya, teman-teman ada yang membutuhkan. Saya langsung saja di sini bacakan soalnya atau kita jawab beberapa soal. Saya tidak sebutkan jumlah soalnya ya. Oke. Yuda ingin membuat akuarium yang berbentuk kubus dari kaca. Kaca yang telah dibelinya mempunyai luas permukaan 486 cm. Kedua ya. Berapa sentimeter rusuk akuarium yang harus dibuat oleh Yuda? Oke, ini katanya kan dia apa? Kubus. Oke, kubus ya. Sedikit mungkin saya gambarkan bagaimana model kubusnya supaya bisa dipahami. Ya. Oke, anggap seperti ini kubusnya. Oke. Katanya mempunyai luas permukaan berapa dia? 486. Nah, sekarang luas permukaan itu kan luas seluruh sisinya ya. Maka rumus untuk luas permukaan kubus, ini jawab ya. Luas permukaan kubus itu kan dia 6S pangkat 2. Dimana diketahui 486 itu sama dengan 6S pangkat 2. Ini kita tinggal dibagi 6 saja ya. 486 kita bagi 6 diperoleh S kuadrat. Oke, saya bagi 6. 486 bagi 6 8 48 1. Oke, ternyata di sini 81S pangkat 2. Karena dia pangkat 2, maka kita pakai akarkan. Akar dari 81 sama dengan S. Berarti S-nya ini 9 ya. Oke. Maka berapa sentimeter rusuk akuarium yang harus dibuat Yuda? Berarti S. Maka jawabannya adalah 9. Jawabannya delta ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang nomor 20. Sebagaimana tampak pada gambar di samping, AB tegak lurus CT, oke, membentuk sudut siku-siku. AB tegak lurus CT ya. Jadi tegak lurus itu selalu membentuk sudut siku-siku ya adik-adik. Apabila AC sama dengan BC 26, ini sama. Oke. Dan CT 24. Oke. Maka panjang AB adalah, oke, di sini ya. Ini tidak terlalu rumit ya. Kita gunakan saja ini dalil Pythagoras ya. Kita ambil gambar yang satu ini ya. Di gambar CTB ya, gambar CTB ini bagaimana caranya? Ya, mencari T ke B ya, harus hafal rumusnya Dede ya. Hafal rumusnya, TB sama dengan CB pangkat 2 dikurangi CT pangkat 2. Akar CB itu kan 26 ya, 26 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. Nah, sekarang kita akarkan. Untuk kita cari akarnya pangkatnya 26 kali 26. Saya kali cepat ini ya. 3663 12 24 27 72 4 56 676 dikurangi 24 16 61 8 16 17 71 576. Nah, sekarang kita 676 dikurangi 576. Jadi di sini itu berapa ya? 100. Jadi TB sama dengan
akar 100. Nah, akar 100 itu kan 10. Nah, berarti mungkin ini TKB ya ditanyakan ini ya. Saya ganti saja TKB. Mungkin ini tipe, kalaupun dia AKB dia 20 ya, ini tidak ada di opsi. Ya, intinya kita belajar saja ya. Di sini TB 10, berarti harusnya ini AKB dia 20 ya. Kalau di sini 10, ini juga pasti 10 kan? Ya. Maka jawabannya di sini ya, kalau TB yang ditanyakan berarti 10. Jawabannya adalah alfa. Ya, kalaupun AB dia 20 ya. Oke. Intinya kita belajar saja ya. Sekarang nomor 23. Ya, saya lanjut saja. Nomor 23. Oke. Sebuah dadu dilempar secara sembarang. Berapakah probabilitas mata dadu akan menunjukkan bilangan ganjil? Wah, ini kalau bilangan ganjil itu, maka probabilitas atau peluang mata dadu yang akan menunjukkan bilangan ganjil. Karena di sini sebuah dadu, maka kita cari dulu NS-nya dulu. Oke, NS dari sebuah dadu itu dia 6 karena mempunyai mata sisi 6. Kemudian kita cari juga NA. NA itu adalah kejadian yang ditanyakan. Kejadian yang ditanyakan ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil apa? Masih ingat ya adik-adik? 1, 3, 5. Nah ini kejadiannya ya. Sedangkan ini ada sebanyak 3. Maka kalau ditanya probabilitas atau peluang, ya tinggal kita bagi dengan rumus ya, NA dibagi dengan NS. Nah, maka diperoleh 3 bagi 6 atau 1/2 atau bisa juga 0,5 ya. Dan jawabannya adalah C. Ini tidak terlalu rumit juga ya. Oke, saya lanjut lagi nomor 24. Nah, sekarang 0,9 bagi P sama dengan 0,81 kali 1/3. Nilai P adalah, ini kita otak-atik matematikanya saja ya. Oke, otak-atiknya begini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. 0,9 itu kan dia 9/10 kan? Ya, dibagi P. Ini kalau dijadikan kali sebenarnya 1/P ya. Saya ubah saja langsung. Kalau jadikan kali dia dibalik ya, berarti 1/P sama dengan 0,91 kalikan dengan 1 ya, berarti 0,81 ya, 0,81 atau begini, 81 saja saya ambil ya, 81/100 begitu saja ya, dikali dengan 1/3. Kalau kali ya kali biasa dia. Nah sekarang sistem coret. Nah bagaimana sistem coret? Perhatikan adik-adik ya. Kalau penyebut di sini dengan penyebut di sini itu bisa dicoret adik-adik ya, atau disederhanakan. Maka bisa dicoret. Dan 9 dengan 8 itu juga di atas, sama-sama di atas. Itu juga bisa dicoret ya, ternyata. 1 di sini 9. Nah, sisanya di sini apa? Kita tulis saja sisanya 1/P. Ya, sama dengan ini kan coret 3 dengan 3 ini, 9 dengan 3 ya, sisa 3. Ini sisa 1. 3/10 ya. 3/10 sama dengan P, 1/P. Kalau mencari P ini tinggal dibalik ya adik-adik, jadinya 10/3. 10/3 alfa. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 25. Oke, nomor 25. Jika dengan B buku dapat, saya ulangi. Jika dengan B buku dapat dibeli dengan harga D rupiah, berapa banyak buku yang dapat dibeli dengan M rupiah? Ini hampir perbandingannya senilai ya. Ya, jadi begini, mungkin bukunya sama ya, tidak membedakan sepertinya bukunya ini. Nah, begini, kalau B buku, ya B buku dapat dibeli dengan D rupiah. Saya sebut saja. Nah, berapa buku yang dapat dibeli dengan M rupiah? Oke.
Jadi perbandingan apa ini? Perbandingan senilai ya. Jadi B dibagi dengan D akan sama dengan, ini saya anggap P saja ya. Nanti kan dicari P itu ya. P dibagi dengan M. Oke, saya kali silang saja. B dikali dengan M per D itu sama dengan P. Nah, inilah yang ditanyakan. Ya, inilah yang ditanyakan. Paham ya, adik-adik? Nah, ini. Berarti B M per D. B M per D. Jawabannya alfa ya. Perbandingan senilai dia ternyata. Oke, saya lanjut lagi nomor 26. Nah, sekarang seekor monyet mula-mula berada di ketinggian tertentu. Oke, kita tidak tahu di ketinggian berapa pada sebuah tiang. Kemudian ia turun 4 meter, berarti pasti tinggi tiangnya 4 meter ya. Oh enggak. Turun lagi 6 meter, naik 2 meter, naik 9 meter, dan turun 2 meter. Pada ketinggian berapa monyet itu sekarang? Pertanyaan ini 4 meter ini kira-kira apakah dia turun sampai ke bawah? Ya, kita tidak tahu ternyata, mungkin ya bisa saja. Nah, sekarang begini, kita analogikan ya, soal begini bisa mungkin kita analogikan. Nah, anggaplah tiangnya seperti ini, ya. Ini anggaplah tanah, ya, anggaplah tanah di sini. Nah, di sini dia kan katanya turun 4 meter. Mungkin saya buat analoginya begini, dari sini ke sini saja 4 meter. 4 meter. Terus turun lagi 6 meter. Wah, kayaknya agak ke atas harusnya sedikit ya. Oke, begini saja. Turun katanya 4 meter. Kemudian turun lagi 6 meter. Kemudian naik lagi 2 meter. Berarti ini kan anggap paling bawah ya. Naik 2 meter. Atau boleh begini. Kalau turun berarti negatif, kalau naik berarti positif. Berarti minus 4 kurang 6. Naik 2 meter plus 2. Naik 9 meter plus 9. Turun lagi 2 meter minus 2. Oke, kita operasikan saja yang ini. Ini bisa coret. Ini berapa dia? Min 10 tambah 9 sama dengan minus 1. Oke, berarti turun 1 meter. 2 meter di atas posisi semula. Oke, posisi semula kan dia, salah ya. 1 meter di bawah posisi semula. Ya, bisa juga ini ya. Sama seperti posisi semula, salah. 1 meter di atas posisi semula, salah. 2 meter di bawah posisi semula, salah. Oke, jawabannya adalah B. Karena dia posisi mula-mula ya. Jawabannya kan min 1. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 27. Jika lebar sebuah persegi panjang dinaikkan 25%, sementara panjangnya tetap, maka luas persegi panjang tersebut menjadi, ini agak rumit ya. Coba kita cek dulu. Kalau panjangnya dinaikkan 25%, jadi begini. Yang ditanyakan apa? Luas ya, jadi saya hitung dulu luasnya ya. Atau begini, panjang P1 ya, tetap P1 ya. Kemudian lebar itu lebarnya juga L1. Nah, dinaikkan artinya P2 itu kan 25% ya. Ini menjadi bagaimana? Saya hitung saja, 25 per 100 dikalikan dengan P1. Itu kan P2 ya. Baru ditambahkan lagi dengan P1 adik-adik. Kenapa? Karena berapa panjangnya dari pertama, tentunya ditambahkan dengan panjang awalnya lagi ya. Oke, jadi ini didapat ya 125 P1 per 100, atau bisa dibilang ini 125% P1. Sedangkan L2-nya dia tetap L2 atau sama juga dengan L1 karena dia tidak berubah. Nah, sekarang kita hitung luasnya ya. Maka luas persegi panjang tersebut menjadi, nah sekarang begini.
untuk luas awalnya kita kan nggak tahu ya, tapi luas kedua yang ditanyakan pasti ini. Jadi luas keduanya itu ya L2, ini luas ya. L2 itu kan L2 apa ya, panjang kedua dikali dengan lebar 2. Oke, panjang keduanya berapa? 125%. 125% P1. Maaf ya, P1 ya. Dari sini kan. Sedang dikali lagi dengan L1. Nah, sekarang 125% P1 kali L1 itu kan sama dengan luas 1 ya. Oke, artinya luas semula. Maka jawaban di sini adalah B. Dari luas semula ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin kita lanjut lagi nomor 28. Wah, terpenggal ini. Oke, kita cek saja nanti ya. Seorang pedagang mencampur A kilogram kedelai seharga B rupiah per kilogram dengan C kilogram kacang seharga D rupiah per kilogram. Berapakah harga jual kacang campur jika ia berharap memperoleh laba Rp1.000 per kilo? Oke, bagaimana kalau dicampur ya? Nah, begini. Di sini kan seorang pedagang mencampur A kilogram kedelai ya. Tentunya seharga di rupiah ya, kita kali ya. Ya, jadinya A tentunya dikali dengan B. Oke, per kilogram dengan apa lagi nih? Dengan C kilogram kacang seharga D rupiah ya. Tentunya juga kita kali ini ya. Ini kan katanya ini apa ya? Oke, jadi begini saja. Ini tetap. Kemudian ini juga C. Kalau dia katanya mencampur, berarti ditambah ya. C dikali dengan D. Berapakah harga jual kacang campur jika ia berharap memperoleh laba? Oke. Ini harus sama apa ya ketika dijual ya. Labanya 10.000. Ya, labanya 10.000 berarti harus dikali ya. Jadi ini dibagi lagi dengan ya dengan berapa kilogram kacangnya itu ya, yaitu A ditambah C. Nah, ini ketika dia mau dijual agar dia untung, maka dia harus tambahkan berapa? Rp1.000 dong. Harus ditambahkan Rp1.000. Maka jawaban di sini adalah alfa ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut adik-adik nomor 19. Ya, saya lanjut. Ferdi berangkat dari kota A pukul 18.00 menuju kota B dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pukul 23.45 pada hari yang sama. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam, berapakah jarak antara A dan B yang ditempuh Freddy? Oke, bukan Ferdi ternyata ya, Freddy. Oke, lanjut. Jadi begini, kita tentukan dulu berapa waktu atau T-nya ya. Ya, jarak dari sini ke sini. Oke. Kira berapa itu ya? 23, saya hitung di sini saja. 23,45 dikurangi dengan 18,15. Kurangi ini dapat 30. Ini dapat 5 ya. Oke, 5. Didapat 5 jam 30 menit. Oke, 5 jam 30 menit aja. Kalau kita jadikan pecahan ini berapa jam kira-kira ya? Kalau 5 jam 30 menit itu kan 5 ditambah 1/2 jam. Kan begitu ya. Ya, kalau 5 ditambah 1/2 jam berarti 11/2 jam. Berarti T ini adalah 11/2 jam. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini pada hari yang sama,
jika kecepatannya 30 km per jam. Ini kecepatan itu adalah V ya. Oke, kecepatannya 30 km per jam. Berarti rumus kecepatan ini ya adik-adik. Nah, rumusnya adalah V itu sama dengan S per T. S itu adalah berapa dia? Apa? Jarak ya. S itu jarak, T itu waktu, V itu ya jarak per waktu. Nah, di sini kan dicari adalah S ya, berarti S itu ini saya tambah begini saja. Ya, S itu adalah V dikali T. Dimana S itu sama dengan V. V-nya 30 km per jam. 30 km per jam. Kalikan dengan T. T-nya 11 per 2 jam. Ya, sama-sama jam ini bisa coret. Kemudian 2 dengan 30 sisa 15. Berarti kita hitung 15 kali 11. Oke, ini didapat 165. Ya, jawabannya adalah delta ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita lanjut nomor berapa lagi? Nomor 30 ya. Oke. Sebuah tangga panjang 6,5 meter disandarkan pada sebuah dinding tembok. Bagian bawah tembok bagian bawah tangga berjarak 2,5 meter dari dinding. Saya ulangi, bagian bawah tangga berjarak 2,5 meter dari dinding. Ya, artinya begini. Saya buat analogikanya, ada sebuah tangga ya, katanya begini. Oke, anggap ini tangga ya. Oke. Tangga ini jarak dari sini, tembok ini ke sini ya, ke ujung tangga itu dia 2,5 meter. Ya. Terus jika bagian paling atas tangga digeser ke bawah sepanjang 0,8 meter. Tunggu dulu, di atas dulu. Sebuah tangga panjangnya 6,5 meter ya, panjang tangga ya, berarti di sini 6,5 meter. Mana lagi tadi? Jika bagian paling atas tangga, ini ya paling atas tangga, digeser ke bawah sepanjang 0,8 meter. Berarti tarik ke bawah. Berapa meter bagian paling bawah tangga tersebut akan bergeser dari posisi semula. Oke, jadi begini. Dari sini kita buat lagi tangga lagi begini. Nah, ini kan digeser katanya, Dede ya. Oke. Ini lagi tangga yang kedua ini. Nah, ketika digeser, nah katanya berapa jarak dari sini ke sini. Oke. Jadi ini juga kan 0,8 ya. Nah, tentunya kita cari dulu berapa panjangnya ya. Yang dari tangga pertama tadi, yang di sini. Ya, cari dulu yang panjang dari sini ke sini, tangga pertama tadi ya. Oke, caranya begini, kita gunakan dalil Pythagoras karena ini tembok. Berarti saya pakai alat bantu buat begini saja dulu. Ya, dengan menggunakan dalil Pythagoras itu 2,5 di sini, 6,5 di sini. Berarti anggap di sini O P Q. Oke. OP itu sama dengan OQ kuadrat, ini akar ya atau pangkat 2 saja, dikurangi dengan PQ kuadrat. Berarti OP akar 6,5 dikurangi 2,5, ini pangkat 2 ya. Ya 2,5 pangkat 2. Oke, jawabannya ini 6,5 apa? Saya kali 65 25 7 42 25, berarti 42,25 dikurangi, kalau 2,5 itu 2,5 25 36 6 kali 2 3 kali 2 6 625. Oke, sekarang kita kurangi ya. Ini 6,25 ya, karena dia kan 2 angka di belakang koma. Berarti tinggal kita hitung 42 kurang 6 saja ya. 36.
Ya, 36. Ya, cocok ya. Nah, akar 36 berapa? Dia 6. Berarti OKP itu 6. Nah, karena sudah bergeser tadi sejauh 0,8 ya, dari sini ke sini sisanya berapa? Ya, sisanya pasti 5,2. Nah, sekarang dari sini ke sini lagi saya buat lagi bantu. Dari sini ke sini lagi ditanyakan. Oke, berarti tangganya kan tetap sama ya, 6,5 meter juga tangganya kan. Berarti siku-siku lagi, ya saya buat lagi keluar lagi segitiganya. Di sini menjadi 5,2, tangganya tetap 6,5. Kemudian kita cari saja dulu dari sini ke sini, berarti anggaplah di sini apa ya? A, di sini menjadi P, ini menjadi B. Oke, kita cari P ke B. PB sama dengan akar ya, 6,5 dikurangi dengan 5,2. Oke, dapat berapa ini? 6,5 itu 42,25. Oke, kalau 52 berapa dia? Saya kali 52. Saya kali cepat saja 4, 10, 20, 02, 25, 27, 27,04. 27,04. Saya cari akarnya, kita kurangi. Oke, setelah kita kurangi, kita dapat ya, kita kurangi. Jadi adik-adik silakan boleh kurang sedikit saja. Nah, kalau diperoleh ini 15,21. Akar dari 15,21 kira-kira berapa? Akarnya itu ternyata adalah 1,9. Ya, 1,9. Nah, sekarang jarak dari P ke apa ya? Di sini 1,9. Ada sedikit kesalahan di sini ada ya, bukan 1,9, ternyata itu 3,9 ya, maaf. Ini 3,9. Nah, di sini kita dapat ternyata kalau jarak dari P ke Q atau titik di sini ya, titik di sini tengah-tengah ya, Q anggap di sini kan B ya. Berarti di sini kalau di sini Q ini B. Sekitar berapa selisihnya itu? Berarti saya kurangi saja ya. Kurangi saja untuk QB. Itu sama dengan 3,9 dikurangi 2,5. Itu berapa ya? 1,4. Jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Oke, mungkin sampai di sini adik-adik pembahasan kita. Kita lanjutkan di video berikutnya. Walaupun sedikit ada kesalahan yang kakak jabarkan, bukan salah sebenarnya, mohon maaf. Ya, cuman keliru ya. Jangan lupa untuk latihan belajar terus ya, kita akan belajar dari kesalahan, jadi jangan lupa terus berusaha belajar dan belajar ya, jangan lupa pula like, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik, kita tunggu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.